Bisnis retail atau penjualan secara eceran sedang menjadi sorotan. Awal tahun ini, dua peritel modern dan punya nama besar menutup sejumlah gerainya dengan alasan efisiensi. Lalu apakah itu berarti bisnis retail tengah suram? Apa yang sesungguhnya terjadi di balik penutupan gerai milik para peritel modern ini? Bersama saya Carlos Mayol, pemirsa, Anda menyaksikan In-Depth Retail Meniti Zaman. Hero Supermarket merupakan pelopor retail modern di Indonesia. Hero eksis dengan membuka ratusan gerainya selama hampir setengah abad. Namun, di 2019 ini, Hero menutup 26 gerainya. Apa makna dari penutupan gerai-gerai ini dalam perkembangan bisnis retail offline saat ini? Anggota Serikat Pekerja menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak oleh manajemen PT Hero Supermarket. Mereka menuntut manajemen tunduk pada perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang memungkinkan karyawan tidak di PHK meskipun ada penutupan toko. Akibat penutupan 26 toko atau gerainya, 532 karyawan terdampak. Kepak sayap bisnis PT Hero Supermarket berkibar sejak 1971. Namanya menancap kuat dalam bisnis retail di negeri kita. Hingga September 2018 atau 47 tahun setelah berdiri, PT Hero Supermarket mengoperasikan 448 gerai. Unit bisnis yang berada di bawah bendera Hero Group adalah Hero Supermarket, Giant, Guardian Health and Beauty, dan IKEA. Saat sang pionir menutup 26 gerainya, banyak orang kaget. Adakah ini pertanda bisnis retail atau penjualan secara eceran telah suram? Manajemen Hero menegaskan langkah menutup 26 gerainya sebagai bentuk efisiensi. Ini imbas kerja bisnis makanan yang mengalami penurunan penjualan. Memang sejak 2 tahun lalu, total penjualan PT Hero menurun. Pada 2017, turun 5%. Pada kuartal ketiga 2018, penurunannya bertambah menjadi 6%. Perusahaan tekor 163 miliar rupiah. Tim In-Depth telah mengajukan permohonan wawancara kepada PT Hero Supermarket terkait langkah penutupan toko atau gerai tadi. Namun, perusahaan ini menolak dengan alasan sedang dalam proses penutupan laporan keuangan. Dalam kasus Hero, turunnya penjualan diduga menyebabkan pelopor bisnis retail ini menutup 26 gerainya. Tapi, adakah ini berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja? Sekarang lifestyle-nya adalah lifestyle di mana customer ingin buy and go, ya. Mereka ingin membeli, kemudian mereka ingin pergi. Nah, dengan suatu maksud apa? Satu efisiensi waktu. Apa sih pertimbangan warga saat menentukan tempat belanja bahan-bahan makanan? Tim In-Depth bertanya kepada pembeli yang ditemui setelah berbelanja di Giant dan Hero Supermarket. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari mah lebih ke ini ya, ke minimarket. Pasti nyari yang lebih dekat. Kalau soal harga mungkin nggak jauh beda sih. Kalau di sini kan komplit semua ya, kalau minimarket kan enggak ya, enggak komplit. Analisis Mirai Aset Sekuritas Indonesia memperkuat Aprindo. Perusahaan sekuritas ini menilai tutupnya gerai Hero Supermarket karena mereka kalah bersaing dengan minimarket yang makin menjamur. Saya melihat adanya penurunan productivity per square meter. Ini dikarenakan jumlah konsumer yang datang ke toko mereka berkurang karena banyaknya persaingan yang datang dari minimarket. Penutupan 26 gerai PT Hero menambah panjang daftar gerai retail offline yang tutup. Tren tutupnya gerai retail terjadi sejak 2017. Kementerian Perdagangan mencatat hingga kini ada 1.500 toko retail modern yang tutup. Saya hanya bisa memprediksi
Satu, jangan-jangan dia sudah tidak ekonomis. Yang kedua, jangan-jangan dia tidak bisa inovatif. Yang ketiga, dia tidak adaptable. PT Sentral Retail Indonesia bakal melakukan hal yang sama dengan Hero. Gerai Central Department Store yang berada di Mall Neo Soho, Grogol, Jakarta Barat akan berhenti beroperasi pada 18 Februari mendatang. Tim Indepth mendatangi gerai ini 2 pekan jelang ditutup. 2%. PT Sentral Retail Indonesia bukan pemain baru di kancah industri retail. Sentral adalah jawara department store lokal di Thailand. Lalu, apa alasan manajemen menutup gerai Sentral? Kemajuan teknologi digital itu kita memang harus beradaptasi. Kita tidak menutup mata dengan hal itu. Gitu. Maka dari itu, Sentral itu selalu berevolusi, berinovasi. Sentral Neo Soho membidik pangsa pasar kalangan menengah ke atas. Namun, langkah membuka gerai di Neo Soho pada 2016 dianggap tidak sesuai dengan harapan. Meskipun gerai Sentral Neo Soho tutup, tapi pihak manajemen Sentral mengklaim bahwa kinerja keuangannya positif. Setiap tahunnya selalu bergerak positif, kurvanya positif. Market targetnya masih agak sedikit berbeda dengan target market mall-nya. Gitu. Dengan target market mereka yang middle, tapi harganya mid to up, saya rasa itu menjadi alasan mengapa orang kurang suka belanja di Sentral sih. Langkah penutupan gerai diambil manajemen untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman. Mulai tahun ini, Sentral fokus berekspansi ke omnichannel. Omnichannel merupakan strategi memanfaatkan channel digital untuk meningkatkan penjualan gerai offline. Sekarang online retail sudah mulai blooming. Walaupun memang sampai sekarang belum berpengaruh terlalu banyak atau berpengaruh ke offline, tapi itu lambat laun akan. Jadi kita mempersiapkan sedari dini. Aprindo mencatat 95% anggotanya sudah menggarap omnichannel. Anggota Aprindo saat ini hampir 40.000 toko, 95% sudah merubah polanya dari offline, dari physical store saja, menambah menjadi online. Karena apa? Karena memang tuntutan daripada masyarakat atau zaman itu sendiri. Artinya offline bisa menggunakan juga strategi online. Itu paling simple. Dia harus inovasi, kemudian retailnya harus adaptable. Bisnis retail memang tak bisa menutup mata dengan perkembangan dunia digital. Namun, seperti apa pengaruh kehadiran retail online dalam bisnis retail di tanah air? Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kerja alam berbagai kuda, sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Iklan ini viral menjelang Lebaran tahun lalu. Berkonsep jenaka, iklan Ramayana Department Store ini menyedot perhatian warga. Ini adalah bagian dari upaya transformasi yang dilakukan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Sejak berdiri 41 tahun silam, Ramayana menyasar segmen berpenghasilan rendah. Ada banyak transformasi yang kita sudah lakukan selama 2-3 tahun terakhir ini. Yang pertama-tama itu adalah bagaimana grouping, layout, dan lain sebagainya, pendisplayan. Terus kemudian transformasi yang kita lakukan juga adalah transformasi mengenai sistem yang kita lakukan di internal. Dan yang satu lagi adalah sistem yang mengenai bagaimana kita meningkatkan servis dan pelayanan kita kepada masyarakat itu sendiri. Saat ini, Ramayana punya 119 gerai. Dalam kurun 2017 hingga 2018, Ramayana menutup 5 gerainya. Tapi langkah ini dibarengi dengan pembukaan 11 gerai. Pertama kita melihat existing daripada gerai itu sendiri. Berapa penjualan dulu yang bisa kita dapat, berapa pertumbuhan yang bisa kita harapkan. Tetapi apabila penjualan yang kita harapkan itu tidak bisa capai, apalagi pertumbuhan yang kita tidak bisa capai, maka bukan tidak mungkin untuk mengefisiensikan perusahaan, maka gerai-gerai itu kita tutup. Tapi kemudian apabila nanti ke depannya itu kita pandang cukup memadai atau lain sebagainya, bukan tidak mungkin gerai itu kita buka lagi. Zaman berubah. Ramayana pun mengikuti semangat zaman
termasuk memanfaatkan financial technology. Cara lama tapi tetap manjur menggait pembeli adalah dengan memberi diskon. Diskon itu tidak memberikan kontribusi yang bagus kepada margin dan kepada profit perusahaan. Tetapi diskon itu tetap memang diperlukan sebagai satu daya tarik. Tak pelak, pasar yang diincarnya yaitu kelompok menengah ke bawah dapat direbutnya. Nah, kalau di sini kan kualitasnya bagus dan lebih murah gitu. Sering hampir ya pokoknya mau beli apa ya langsung ke sini. Ya apa nariknya ya pakaian, ya sendal gitu aja, pakaian anak kita. Ya diskon kalau ada ya kita cari gitu apa yang diskon apa yang butuhkan ya mau gitu lah. Ya kalau pemilu ini sekarang. Ada pula Ramayana Prime yang diluncurkan di akhir 2017. Yang saya tahu sih yang Ramayana dulu mungkin lebih ke middle ya ke bawah ya untuk produk-produknya juga. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih bisa ke menengah ke atas ya. Yang sekarang sih lebih bagus, ya. Terus produknya juga banyak. Transformasi Ramayana membuahkan hasil. Sejak 2016, volume penjualan Ramayana meningkat. Apa yang kita ingin harapkan itu di tahun 2019 ya tentu bukan kepada nilai nominalnya, tetapi berapa pertumbuhan yang kita harus capai. Pertumbuhan kita yang kita capai pada tahun 2018 adalah 4,8%, itu termasuk di dalam pembukaan toko baru. Ya termasuk juga ada 2 toko yang kita tutup. Menurut Mirae Sekuritas, retail dengan pangsa pasar menengah ke bawah ini memang menunjukkan kinerja baik. Strategi Ramayana menutup toko yang tak perform dinilai tepat. Ramayana kita melihat memang dia naik karena target marketnya itu saat ini kan lower income people. Mereka masih membutuhkan offline retailer untuk pergi ke situ dan mereka recently itu punya strategi yaitu membuka Ramayana Prime ya. Dan itu merupakan satu experience baru buat lower income people. Mereka pasti kan akan datang dan belanja di situ karena itu attracting new customer. Ramayana lebih fokus pada peningkatan pelayanan gerai fisik. Ramayana tidak latah seperti retail lain yang berbondong-bondong mengembangkan layanan digital. Belum terlalu memberikan kontribusi yang baik. Dalam presentasinya itu masih relatif kecil lah. Ya, masih di bawah 10%, kurang lebih begitu. Kehadiran retail online dianggap mengubah persaingan dalam bisnis retail. Bahkan perdagangan secara elektronik dituding sebagai dalang tutupnya gerai retail offline. Benarkah begitu? Sebenarnya nggak ada buktinya. Bukti secara data bahwa memang ini yang membuat retail offline itu tumbang, itu belum ada studinya sampai sekarang. Dugaannya ke sana iya. Kenapa dugaannya ke sana? Karena kita melihat bahwa di berbagai negara memang arahnya ke sana. Yang offline-offline ini mulai ya dalam tanda kutip ditinggalkan sedikit sama konsumen karena masalah kepraktisan dan lain sebagainya. Aprindo mencatat, ceruk pasar retail offline yang diambil oleh bisnis online sangat kecil, tidak lebih dari 5%. Aprindo berpendapat tidak demikian. Online bukan menjadi dalang atau menjadi penyebab utama dari tutupnya toko retail modern. Karena online masih sangat kecil menggerus cerukan pasar daripada offline, masih di bawah 10%. Mungkin bukan menjadi dalang total, tapi dia menjadi salah satu penyebab karena persaingan, iya. Karena kalau dilihat dari gross merchandise value-nya online, tahun 2018 itu sekitar 176 triliun. Ini otomatis sebagian, karena dia berjualannya kan beririsan, otomatis ada salah satu penyebab, tapi bukan semua. Retail online punya potensi untuk berkembang di masa depan. Lantas apakah retail online bakal menggerogoti ceruk pasar retail offline? Apakah industri retail masih punya tempat dalam dunia bisnis di tanah air? Pemirsa, segmen ini sekaligus menutup In-Depth kali ini. Saya Carlos Michael. Terima kasih.
PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang menaungi 150 merek internasional ternama juga pernah menutup gerai mereka. 2 tahun lalu, perusahaan ini menutup 5 gerai Lotus dan 3 gerai Debenhams secara permanen. Keduanya adalah brand department store. Alasannya, apalagi jika bukan karena kontribusi penjualannya kurang oke selama 3 tahun terakhir. Toko-toko yang memang performance-nya kurang baik direview kembali, kemudian brand-brand yang memang sudah saturated atau sudah tidak bisa ditingkatkan lagi itu juga direview kembali. Nah, Debenhams dan Lotus itu salah satu bentuk brand yang memang kebetulan diputuskan untuk tidak dilanjutkan, kemudian tokonya juga ditutup. Mitra Adi Perkasa mereka punya department store yang banyak ditutup ya, ini karena Indonesia kan open to 100% FDI buat department store yang luas areanya besar ya, lebih dari 5.000 square meter. Persaingan dari department store juga tinggi dan produk-produk barang-barang yang dijual di department stores actually mereknya kayak ngambang gitu. Jadi orang lebih baik memilih untuk belanja di specialty stores yang punya merek daripada belanja di department stores. Namun, tak semua department store milik PT MAP punya kinerja buruk. Saat ini masih ada 3 brand department store yang dipertahankan oleh PT MAP. Ketiganya adalah Sogo, Seibu, dan Galeries Lafayette yang dinilai masih diminati oleh masyarakat. Apakah penutupan 2 brand department store tadi bisa memperbaiki kinerja keuangan PT MAP? Kalau dari sisi top line, 2018 merupakan pencapaian yang tertinggi selama 3 tahun terakhir ya. Kita bisa lihat 3 tahun ini memang consumption itu sudah recovered. Kemudian juga ada uptrending dari mereka, the way they spend. Jadi after 3 years mereka hold the spending ya, dan sekarang mereka mulai spend lagi. Kini PT MAP menjalankan inovasi baru agar department store miliknya ramai pengunjung. Kalau strategi di kami, department store ini kami kombinasikan dengan specialty store dan food and beverage. Bagaimana kita mengoptimalkan dari setiap business format di dalam satu lokasi, sehingga trafficnya bisa tetap saling menunjang, kemudian dari sisi cost juga bisa lebih efisien. Mereka fokus menggarap 3 sektor bisnis yaitu sport, fashion, dan makanan minuman. Saban tahun, PT MAP bahkan menambah 200 gerai untuk kaki-kaki bisnis andalannya ini. Nah, saat ini beberapa brand sudah diseleksi dan itu akan menjadi key growth engine MAP Group untuk pertumbuhan ke depan. Misalnya toko-toko sport, itu adalah brand-brand yang memang sangat potensi yang bisa terus dikembangkan. Nah, driver kedua dari sisi fashion. Nah, ketiga itu adalah F&B. Jadi sekarang semua orang sangat suka dengan F&B, walaupun datang ke mall tidak belanja, tapi pasti minum atau makan. Pebisnis retail tak bisa tidak harus berinovasi agar tidak hilang dari persaingan. Dan menutup gerai bisa jadi malah menjadi awal untuk melompat lebih jauh. Jadi, apa sebetulnya makna buka tutup gerai yang ditempuh para peritel modern? Ini bukan merupakan satu kondisi bahwa perusahaannya pilot atau tutup, tetapi lebih kepada bagaimana perubahan itu harus dilakukan. Ya, efisiensi harus dilakukan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan atau peritel masih tetap dapat ekspansi dan dapat terus bertumbuh. Menutupnya satu retail itu bisa diakibatkan oleh satu, yang paling pokok itu adalah pasti dia tidak efisien. Yang kedua berarti dia, yang paling prinsip lagi dia pasti merugi. Yang sering terjadi adalah kurang inovasi, dia tidak adaptable. Pertumbuhan industri retail sempat anjlok 4 tahun lalu. Sekarang industri ini sedang memulihkan diri. Pertumbuhannya dari tahun 2010 kita katakan sampai 2014 itu sangat baik sekali, signifikan ya. Kita bisa bertumbuh di angka 14-15%. 2015 kita underperform, bertumbuh hanya sekitar 6 dan 7%, setengahnya dari masa-masa 2010 sampai 2014. Baru 2018 ada suatu kelegaan bagi industri retail. Konsumsi rumah tangga yang terjadi ditransaksikan di retail itu adalah kontributor terbesar di produk domestik bruto kita. Pertumbuhan tadi menghitung retail dari semua lini, offline dan juga online.
Saat ini, ceruk pasar retail online masih sangat kecil. Tapi transaksi e-commerce diprediksi akan terus berkembang. Apakah ini artinya retail online akan mengganggu retail offline atau toko-toko retail? Bisnis online ini tidak akan menggantikan bisnis offline 100%. Kalaupun ini dapat bertumbuh sangat signifikan karena memang sesuatu yang baru. Ya. Tentu juga ini kan jadi suatu euforia untuk orang mencoba. Ya. Tetapi ketika kita tahu internet di Indonesia masih bandwidth-nya masih lemah. Nah ini hal-hal yang tentu akan memberi dampak bahwa online belum merupakan satu-satunya jawaban untuk berbelanja. Masa depan bisnis retail tak hanya ditentukan oleh pelaku, tapi juga oleh pemerintah. Aprindo mendorong terbitnya aturan yang adil untuk industri retail offline dan online. Ini penting agar melahirkan persaingan yang sehat. Level playing same field. Artinya, kalau di retail offline dikenakan pajak, tentunya di retail online harus dong. Kita inginkan adanya satu standarisasi produk, ya. Kita ini physical store ada yang namanya SNI wajib, ada yang namanya SNI tidak wajib. Nah, bagaimana mungkin ketika berdagang di Indonesia dengan cara online, kemudian tidak ada SNI. Jadi ke depan kita lihat bahwa per 1 April ya sudah dimulai pajak online dan ini kita mengapresiasi. Nah, justru yang kita mau dorong dari asosiasi mau dorong adalah untuk kita mau dorong pemerintah untuk tidak adil, untuk menganakemaskan online. Bukan karena kita ada di online, tapi karena kita sadar bahwa masa depan itu online, bahwa dunia itu menuju ke online. Jadi kalau kita nggak menganakemaskan online, pertumbuhan online kita nanti jadi terhambat. Sementara negara-negara lain ngebut semua. Sejak tahun 2015, pemerintah telah menggodok rancangan peraturan pemerintah RPP tentang e-commerce yang menjadi bagian dari sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dalam RPP itu, pemerintah menjanjikan akan menghadirkan persaingan yang adil antara retail offline dan online. Tapi hingga kini aturan itu tidak kunjung terbit. Sekarang ini kan seolah-olah ada dikotomi, online atau offline. Padahal nantinya dunia itu tidak menuju online atau offline, tapi omni-channel. Yang punya online akan punya outlet offline juga, yang punya offline akan punya outlet online juga. Kalau cuma sendirian, ya ada potensi yang yang tidak tergarap gitu loh.